Halo anak-anak, apa kabar? Baik-baik semua? Oke, hari ini kita bersyukur. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga besar SD Kristen Ebenezer 1 Manado. Kita bersyukur karena kita sudah lewati lagi 1 minggu yang lalu. Dan sekarang kita berada dalam suasana Hari Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita adalah generasi penerus. Kita tunjukkan semangat kita dengan menyanyi nyanyian pujian yang berkata, "Saya Laskar Kristus." Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap rakyat. Saya Laskar Kristus, siap rakyat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kedengarannya belum terlalu seru, belum terlalu semangat. Nah, anak-anak kita sebagai Laskar Kristus, mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita tunjukkan bahwa kita adalah Laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap rakyat. Saya Laskar Kristus, siap rakyat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, sekali lagi kita nyanyi pujian ini dengan penuh semangat. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dor dengan imanku. Ya, semangat lagi ini. Kita tembak musuh kita. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dor dengan imanku. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu saat ini karena Engkau anugerahkan lagi waktu yang terindah buat kami untuk boleh beribadah. Kiranya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami dalam peribadahan ini, sehingga dari awal sampai akhir boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan.
Mari kita memberi dengan penuh sukacita, dengan iman. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati anak-anak, memberkati kita semua, memberkati orang tua kita. Mari kita memberi persembahan dengan men-scan, ada barcode yang ada tampilkan di setiap grup kelas, ya. Di setiap grup kelas ada barcode ditempel, di scan, nanti kamu memberikan persembahan melalui, atau dengan cara apapun kamu boleh memberikan persembahan. Mungkin ada yang mau ke sekolah, terserah. Tapi yang sementara sekarang menggunakan ini, ya. Mari sambil memberi persembahan kita mengangkat pujian yang berkata, Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Anak-anak, saat ini kita juga bersyukur oleh karena kita boleh memiliki Alkitab yang adalah berisi firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, menegur kita, membaharui hidup kita. Tapi sebelumnya, mari kita angkat pujian yang berkata, Ibu Jari. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Shalom adik-adik sekalian, selamat berjumpa. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan ya. Dan sebelum kita akan membaca firman, mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami memiliki juru selamat. Itulah Tuhan Yesus. Karena iman, kami ditebus oleh darah Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, Ibu baca firman Tuhan dari Matius 16 ayat 16. Gampang ya. Matius 16 ayat 16. Jawab Simon Petrus. Jawaban Simon Petrus ini kepada Yesus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban ini adik-adik sekalian
adalah suatu pengakuan sungguh dari Petrus tentang siapa Tuhan Yesus. Jadi Petrus dengan iman dia percaya mengakui Yesus adalah juru selamat. Adik-adik sekalian, waktu Yesus ada di dunia, dia sangat sibuk. Dia pergi dari satu kota ke kota yang lain. Dia pergi dari satu desa ke desa yang lain. Untuk apa? Untuk mengajar, dia untuk memberitakan Injil, bahkan dia menyembuhkan. Bukan cuma itu adik-adik, dia juga membangkitkan orang mati. Luar biasa. Lalu murid ikut terus pada Tuhan Yesus. Mereka dengar kabar tentang apa? Tuhan Yesus memberitakan kabar pengampunan. Mereka lihat banyak mujizat. Adik-adik yang terkenal, Tuhan Yesus memberi makan 5 ketul roti, 2 ekor ikan kepada 5.000 orang. Mujizat itu, ya. Mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dilihat, disaksikan oleh murid-murid Tuhan. Bukan cuma itu, Tuhan Yesus juga berada di atas perahu, di atas kapal. Dia dapat menenangkan badai topan. Oh, banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu ada lagi adik-adik. Waktu ada anak-anak datang, Tuhan Yesus tidak usir. Tapi Tuhan Yesus bilang, mari anak-anak. Dan Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus memberikan berkat buat mereka. Bahwa sungguh-sungguh hari demi hari Yesus melaksanakan tugas yang luar biasa. Adik-adik, suatu kali Tuhan Yesus dan murid datang di satu kota. Kota itu bernama Kaisaria Filipi. Ya. Dan Yesus lihat ke belakang, dia berpaling melihat murid-murid. Dia menanyakan satu pertanyaan. Dia tanya begini. Siapakah anak manusia itu? Adik-adik, dapatkah kalian menerka siapakah yang Yesus bicarakan ketika ia menggunakan istilah anak manusia? Adik-adik, waktu Tuhan Yesus tanya, siapakah anak manusia? Wah, langsung ada yang berangkat tangan. Oh, anak manusia itu Yohanes Pembaptis. Ada tangan lagi lain angkat. Oh, anak manusia itu Elia. Ada lagi di sudut sana, angkat tangan lagi. Oh, anak manusia itu Yeremia. Dari sana lagi ada. Anak manusia itu adalah salah satu nabi. Adik-adik, mereka semua hanya menganggap anak manusia itu adalah tokoh ya, yang boleh dikenal, tokoh yang hebat. Kemudian Yesus tanya pada muridnya pertanyaan lain, yaitu kepada Simon. Kamu Simon, menurut kamu siapakah aku ini? Jadi adik-adik tadi dia tanya siapakah anak manusia? Semua mereka jawab Yohanes Pembaptis, Yeremia, Elia, tokoh-tokoh nabi-nabi yang lain. Sekarang Yesus ubah pertanyaannya, siapakah aku ini? Yesus tanya begitu sama Simon.
yang Simon jawab adik-adik? Seperti ayat tadi, Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi adik-adik sekalian, tadi orang angkat tangan bilang ini, bilang itu, bilang Yeremia, bilang Elia, bilang Nabi. Petrus enggak. Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi pertanyaan kepada orang banyak, kepada murid-murid itu tentang anak manusia. Sebenarnya anak manusia itu adalah Yesus. Jadi kepada Petrus, Tuhan Yesus langsung bilang, siapakah aku? Siapakah Yesus saya? Saudara-saudara, adik-adik sekalian, Petrus benar sekali. Petrus sungguh benar. Dia mengenal Yesus. Dia bisa mengatakan yang paling benar. Apa yang Yesus maksudkan? Ia mengatakan, "Hei Petrus, bukan manusia yang bilang padamu itu. Bukan manusia yang mengatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Jadi Petrus mampu bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bukan manusia yang bilang, tetapi Bapa yang di sorga. Jadi Yesus mengajar murid-murid bahwa mereka percaya kepada Yesus adalah Allah, bukan karena mereka pandai, bukan karena mereka tahu dari orang lain, tetapi mereka mempercayai Yesus adalah Allah karena Allah Bapa yang mengatakan itu. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Tuhan lewat iman, itu adalah pemberian Allah. Kalau adik-adik bisa mengaku Tuhan Yesus Juru Selamatku, itu adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri. Jadi adik-adik sekalian, karena dosa kita tidak mampu mengenali Yesus. Karena dosa kita tidak mampu untuk percaya. Tapi kita perlu Allah membuka telinga, mata, dan hati kita lewat suaranya Roh Kudus, sehingga kita diberikan hidup rohani, hidup yang bisa percaya. Dan setiap anak-anak yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberian Allah itu, maka kita disebut anak-anak Allah, anak-anak yang telah ditebus. Kita sadar sekarang bahwa percaya Yesus karena Bapa yang memberitahukan, dan kita menjadikan Dia Tuhan Juru Selamat, mengakui iman kita seperti Petrus mengakui, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendapat pelajaran bahwa kami boleh percaya karena ada iman. Iman itu pemberian Allah, sehingga kami boleh dapat mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sehingga iman inilah yang dapat menyelamatkan kami semua terlepas dari hukuman kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saatnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, dan kita bersyukur kalau Tuhan sudah sertai kita dari awal sampai pada saat ini. Kita akan menutup dengan mengangkat satu pujian dan berkata, doa kami.
dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah di pagi hari ini dengan baik. Biarlah apa yang kami boleh dengarkan lewat firman, kami boleh mengaplikasikannya itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk pembelajaran di hari ini agar dapat berjalan dengan baik. Berikan kami semangat dalam belajar, sekalipun pembelajaran secara online. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah yang ada, terlebih persoalan COVID-19. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, demikian ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur kita sudah mengikutinya dengan baik, dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, bahkan semua yang boleh mengikuti, termasuk orang tua, mama, papa, oma, opa, kakak, adik yang sudah bersama-sama dalam kebaktian ini. Dan kita berjumpa lagi minggu depan.